Ada momen ketika kamu merasa perlu menjelaskan segalanya. Menjelaskan kenapa kamu memilih jalan itu, kenapa kamu berubah pikiran, kenapa kamu tidak bisa seperti dulu. Bahkan untuk keputusan kecil, kamu merasa harus punya alasan yang masuk akal agar tidak disalahpahami. Seolah hidupmu harus selalu disertai catatan kaki, supaya orang lain bisa mengerti dan tidak salah menilai. Padahal, tidak semua keputusan lahir dari hal yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tanpa sadar, kebiasaan menjelaskan ini tumbuh dari rasa tidak enak. Kamu tidak ingin terlihat salah, tidak ingin mengecewakan, tidak ingin dicap egois. Maka kamu merangkai penjelasan sebaik mungkin, berharap orang lain bisa menerima. Kamu menimbang kata, memilih kalimat, bahkan menahan perasaanmu sendiri demi terdengar masuk akal. Dan setiap kali kamu selesai menjelaskan, ada satu harapan kecil di dalam hati. Semoga kali ini mereka mengerti, namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak kamu menjelaskan, semakin banyak pula penilaian yang datang. Penjelasanmu dipotong, ditafsirkan, dan dibandingkan dengan ekspektasi orang lain. Kamu mulai merasa lelah, bukan karena keputusanmu salah, tetapi karena kamu terus berusaha membuat semua orang puas. Di titik tertentu, kamu mulai bertanya pada diri sendiri, sejak kapan hidup harus selalu disetujui agar terasa sah? Disinilah kelelahan pelan-pelan muncul. Bukan kelelahan fisik, melainkan kelelahan mental karena terus membuktikan diri. Kamu terlalu sibuk menjaga pemahaman orang lain sampai lupa menjaga dirimu sendiri. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, masalahnya bukan karena kamu kurang menjelaskan, tetapi karena kamu terlalu lama percaya bahwa semua orang berhak atas penjelasan tentang hidupmu. Kebiasaan menjelaskan diri tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari lingkungan yang membuatmu belajar bahwa diam sering dianggap bersalah, dan berbeda sering dianggap aneh. Sejak lama, kamu terbiasa diminta memberi alasan, bahkan untuk hal yang sebenarnya tidak merugikan siapapun. Pelan-pelan, kamu menyerap pesan bahwa agar diterima, kamu harus bisa menjelaskan dirimu dengan baik. Bukan hanya apa yang kamu lakukan, tetapi juga kenapa kamu melakukannya. Dari situ, kamu mulai membawa pola itu ke dalam hidup dewasa. Kamu merasa tidak tenang jika mengambil keputusan tanpa persetujuan diam-diam dari sekitar. Kamu menjelaskan agar tidak disalahpahami, menjelaskan agar tidak menimbulkan asumsi, dan menjelaskan agar tetap terlihat masuk akal. Kamu tidak sadar bahwa semakin sering kamu menjelaskan, semakin besar pula kendali orang lain atas hidupmu. Mereka merasa berhak menilai, memberi saran, bahkan mengoreksi pilihanmu. Di sisi lain. Kamu juga mulai terbiasa memuaskan banyak orang sekaligus. Kamu menyesuaikan sikap di setiap lingkaran, menjaga ucapan agar tidak melukai siapapun, dan menekan keinginan sendiri demi menjaga harmoni. Semua itu terlihat dewasa dari luar, tetapi di dalam, kamu mulai kehilangan kejelasan. Kamu tidak lagi yakin mana keputusan yang benar-benar berasal dari dirimu, dan mana yang hanya hasil kompromi. Semakin lama, kamu semakin lelah. Bukan karena hidupmu penuh masalah, tetapi karena terlalu banyak suara yang ikut campur. Kamu merasa hidupmu seperti panggung, di mana setiap langkah harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan di tengah semua itu, kamu mulai merasakan satu kegelisahan yang sulit diabaikan, keinginan untuk hidup lebih sederhana, tanpa harus menjelaskan segalanya dan tanpa harus memuaskan semua orang. Konflik mulai terasa ketika kamu sadar bahwa semua penjelasan itu tidak benar-benar membuatmu tenang. Kamu sudah berusaha sejelas mungkin, setulus mungkin, dan sebaik mungkin, tetapi tetap saja ada orang yang tidak puas. Ada yang tetap salah paham, ada yang tetap menilai, ada yang tetap menuntut lebih. Di titik ini, kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apakah caramu salah? Atau memang tidak semua orang bisa dipuaskan? Namun alih-alih berhenti,
Kamu justru sering menggandakan usaha. Kamu menjelaskan lebih panjang, menahan perasaan lebih dalam, dan menyesuaikan diri lebih jauh. Berharap kali ini cukup di dalam dirimu, konflik batin semakin menguat. Ada bagian dirimu yang ingin berkata bahwa hidup ini milikmu, bukan milik siapapun. Tapi ada juga bagian lain yang takut jika berhenti menjelaskan. Kamu akan kehilangan penerimaan. Kamu terjebak di antara keinginan untuk bebas dan ketakutan untuk ditinggalkan. Akibatnya, kamu hidup dengan tekanan yang tidak terlihat. Kamu tersenyum di luar, tapi lelah di dalam. Kamu tampak tenang, tapi terus berperang dengan pikiran sendiri. Konflik ini tidak selalu terlihat sebagai masalah besar, tetapi hadir dalam bentuk keletihan yang menetap, keraguan yang berulang, dan rasa asing terhadap diri sendiri. Dan disinilah kamu mulai menyadari bahwa masalahnya bukan karena kamu kurang baik, melainkan karena kamu terlalu lama memikul beban yang seharusnya tidak perlu kamu tanggung. Titik balik tidak datang saat kamu menemukan jawaban sempurna, tetapi saat kamu mulai lelah menjelaskan hal yang sama berulang kali. Ada momen ketika kamu sadar bahwa seberapapun rapi penjelasanmu, akan selalu ada orang yang tidak mengerti. Bukan karena kamu kurang jelas, tetapi karena mereka melihat hidupmu dari sudut pandang yang tidak pernah mereka tinggali. Di titik ini, kamu berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua kebingungan orang lain adalah tanggung jawabmu untuk dibereskan. Kesadaran ini terasa menakutkan sekaligus melegakan. Menakutkan karena kamu harus melepaskan kebiasaan lama yang membuatmu merasa aman, dan melegakan karena untuk pertama kalinya kamu tidak memaksakan diri. Kamu mulai belajar diam tanpa merasa bersalah. Kamu mulai menerima bahwa tidak semua keputusan perlu disetujui. Dari sini, kamu pelan-pelan mengambil kembali kendali atas hidupmu, bukan dengan perlawanan, tetapi dengan ketenangan yang lebih jujur. Perubahan mulai terlihat ketika kamu berhenti memberi penjelasan yang tidak diminta. Kamu tidak lagi merasa perlu membela setiap keputusan. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan bahwa pilihanmu masuk akal bagi semua orang. Awalnya, ada rasa tidak nyaman. Ada keheningan yang terasa asing. Namun di balik itu, kamu menemukan ruang baru yang selama ini tidak pernah kamu miliki. Ruang untuk berpikir tanpa tekanan, untuk memilih tanpa rasa takut, dan untuk hidup tanpa selalu merasa diawasi. Menariknya, saat kamu berhenti memuaskan semua orang, hidup justru terasa lebih ringan. Kamu menjadi lebih jujur, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Kamu tidak lagi hadir dengan topeng penjelasan, tetapi dengan kehadiran yang apa adanya. Beberapa orang mungkin menjauh, tapi kamu mulai menyadari bahwa hubungan yang bertahan adalah hubungan yang tidak membutuhkan pembuktian terus-menerus. Dan di sanalah ketenangan mulai tumbuh, bukan karena semua orang setuju, tetapi karena kamu akhirnya setia pada dirimu sendiri. Hasil dari perubahan ini tidak selalu terlihat dari luar, tetapi dampaknya terasa dalam keseharianmu. Kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk memikirkan bagaimana caranya agar semua orang mengerti. Kamu berhenti menyesuaikan cerita agar terdengar lebih bisa diterima. Pikiranmu menjadi lebih tenang karena tidak lagi terbagi antara hidupmu dan penilaian orang lain. Kamu mulai menjalani hari dengan ritme yang lebih alami, tanpa beban untuk selalu menjelaskan keberadaanmu. Hubunganmu dengan orang lain pun menjadi lebih jujur. Kamu hadir karena ingin, bukan karena merasa harus. Kamu mendengarkan tanpa kehilangan suara sendiri. Dan yang paling penting, kamu mulai menghargai dirimu tanpa perlu validasi terus-menerus. Di titik ini, kamu menyadari bahwa hidup yang damai bukan datang dari kemampuan memuaskan semua orang, tetapi dari keberanian untuk tidak lagi mengkhianati diri sendiri demi diterima. Pada akhirnya,
Tidak semua hal dalam hidup perlu kamu jelaskan. Tidak semua keputusan harus bisa dipahami oleh semua orang. Hidup bukan sidang pembuktian, dan kamu bukan terdakwa yang harus terus membela diri. Ketika kamu berhenti menjelaskan hal-hal yang memang hanya bisa dimengerti oleh dirimu sendiri, kamu memberi ruang bagi ketenangan yang lebih dalam. Ketenangan yang tidak bergantung pada persetujuan siapapun. Dan ketika kamu berhenti berusaha memuaskan semua orang, kamu tidak menjadi kurang baik. Kamu justru menjadi lebih jujur dan lebih utuh. Kamu belajar bahwa cukup tidak selalu berarti disetujui, dan benar tidak selalu berarti dipahami. Di sanalah hidup mulai terasa lebih ringan. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena kamu akhirnya berhenti memikul beban yang sejak awal bukan milikmu.